Selanjutnya perlawanan kerajaan-kerajaan Bali, yaitu Perang Puputan, kisah keberanian dan kekecewaan di Bali. Perang Puputan, sebuah istilah yang menggambarkan perlawanan mati-matian hingga titik darah penghabisan. Di Bali, semangat ini terpatri dalam dua perang yang menandai kekuasaan kolonial Belanda di Pulau Dewata. Kita awali dengan Perang Puputan di Buleleng. Kisah ini bermula dari tradisi tawan karang, hak Raja Bali untuk merampas kapal yang terdampar di wilayahnya. Tradisi ini yang sudah berlangsung turun-temurun menjadi sumber perselisihan dengan Belanda. Tahun 1844, Belanda memblokade pantai Buleleng dan menembaki istana raja. Perlawanan sengit terjadi, namun akhirnya Belanda berhasil menduduki wilayah di sekitar istana. Raja Buleleng, I Gusti Made Karangasem, terpaksa pura-pura menyerah, namun semangat perlawanan tak padam. I Gusti Ketut Jelantik, patih kerajaan Buleleng, memimpin perlawanan di Jagaraga. Pertempuran kembali berkecamuk, namun Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran. Benteng Jagaraga dihujani bom, korban berjatuhan. Namun, semangat laskar Jagaraga tidak tergoyahkan. Sayang, pada April 1849, Belanda akhirnya meraih kemenangan. Kisah tragis lainnya terjadi di Bandung. Kesalahpahaman menjadi pemicu perang puputan di sana. Kapal Belanda dikandas di pantai sana, dan Belanda menuduh penduduk setempat ingin menjarah muatannya. Raja Bandung menolak membayar denda yang diminta oleh Belanda. Belanda pun melancarkan serangan militer pada tahun 1906. Istana, puri, dan rumah warga dihujani bom. Di tengah kepungan, Raja Bandung tetap berjuang. Namun tembakan pertama Belanda merenggut nyawanya. Perlawanan rakyat Bali semakin sengit, namun akhirnya Belanda menang dan pertempuran langsung singkat, hanya 1 jam. Perang Puputan di Buleleng dan di Bandung menorehkan cerita heroik sekaligus pilu keberanian rakyat Bali dalam mempertahankan tanah airnya, namun juga kekecewaan atas kekalahan yang terhindarkan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai leluhur seperti keberanian dan keteguhan dalam menghadapi tantangan, serta pentingnya memahami sejarah untuk mencegah terulangnya tragedi masa lalu. Terima kasih telah mendengarkan Jejak Sejarah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Jejak Pahlawan, tempat kita menjajah kisah-kisah inspiratif para pejuang yang telah mengukir sejarah bangsa. Hari ini kita akan mengalami kisah heroik Sisingamangaraja 12, raja yang gigih melawan penjajahan Belanda di tanah Batak. Sisingamangaraja 12 atau yang lebih dikenal dengan nama Patuan Posar Sinambela adalah sosok yang penuh karisma dan keberanian. Ia memimpin rakyat Batak dalam melawan Belanda selama hampir 3 dekade, dari tahun 1878 hingga 1907. Perlawanannya bukan sekadar perlawanan fisik, tetapi juga perlawanan terhadap budaya dan tradisi yang ingin direbut. Konflik bermula ketika Belanda dengan dalih menyebarkan agama Kristen ingin menguasai wilayah Tapanuli. Sisingamangaraja ke-12 menolak keras upaya ini. Ia menganggapnya sebagai ancaman terhadap budaya dan tradisi masyarakat Batak. Ia memimpin upacara keagamaan untuk menggalang dukungan rakyat dengan melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Meskipun mengalami kekalahan di awal, Sisingamangaraja 12 tidak pernah menyerah. Ia menerapkan strategi gerilya, memanfaatkan medan pegunungan yang sulit dijangkau untuk menghindari pertempuran terbuka. Serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda, jalur transportasi, dan infrastruktur penting Belanda, kesulitan menguasai wilayah tersebut. Perlawanan Sisingamangaraja 12 berlangsung selama hampir 3 dekade dengan berbagai pasang surut. Meskipun mengalami kekalahan di beberapa pertempuran, ia tetap gigih dan tidak pernah menyerah. Ia terus memimpin pasukannya dalam melakukan serangan gerilya dengan mengganggu kendali Belanda. Pada tahun 1907, Sisingamangaraja 12 gugur dalam pertempuran melawan Belanda.
Kematiannya menjadi simbol perjuangan gigi rakyat Batak dalam melawan penjajahan. Meskipun ia gugur, semangat juang dan perlawanannya tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Singamaraja 12 diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1961. Perjuangannya melawan penjajah Belanda menjadi bukti kuat semangat juang rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kisah Singamaraja 12 mengingatkan kita bahwa semangat juang dan perlawanan dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Perjuangannya menjadi inspirasi kita untuk selalu menghargai nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan kemerdekaan. Terima kasih semuanya telah mendengarkan podcast kami, Jejak Pahlawan. Sampai jumpa. Nah, kita udah bahas di daerah Bali nih, dan selanjutnya kita akan membahas di daerah Banjar. Perebutan kekuasaan terjadi di internal Kesultanan Banjar setelah Sultan Adam mangkat. Wasiat Sultan Adam menunjuk Pangeran Hidayatullah II sebagai penggantinya. Namun Pangeran Tamjidillah II mengkhianati wasiat tersebut dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Banjar. Belanda turut campur dalam perselisihan internal keluarga kerajaan Banjar dengan mendukung Pangeran Tamjidillah II. Mereka melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk memperluas pengaruh dan kontrol di wilayah tersebut. Selain ikut campur dalam urusan internal Banjar, Belanda juga memiliki ambisi untuk menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Hal ini memicu ketegangan dengan pihak-pihak yang menentang hegemoni Belanda, termasuk Pangeran Antasari, seorang jenderal Belanda yang memimpin ekspedisi militer di India Belanda dan terlibat dalam Perang Banjar, mendukung upaya kolonial Belanda di wilayah tersebut. Sejarah Perang Banjar mencerminkan kompleksitas politik dan ambisi eksternal yang memengaruhi dinamika internal sebuah kerajaan. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan perseteruan antar tokoh dalam keluarga kerajaan, tetapi juga campur tangan kekuatan kolonial yang berusaha memperluas pengaruhnya.